Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, agar kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah pendek yang berjudul tentang kematian. Ingatlah bahwa di dunia ini ada kehidupan dan ada pula kematian. Kematian adalah takdir yang tidak bisa kita hindari. Kematian itu sudah pasti dan tidak bisa kamu negosiasi. Kematian sendiri merupakan gerbang pertama yang harus kamu lewati untuk mencapai akhirat, yang mana prosesnya tidaklah mudah, karena Rasulullah bersabda, la ilaha illallah lil mauti kasirah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Ketika nyawa dicabut, nafas kita akan tersenggal, mulut terkunci, dan anggota badan kita tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu, tidak ada yang bisa lari dari sakratul maut. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian? Apakah kita sudah punya bekal untuk menghadapi kematian? Dan pantaskah kita untuk bertemu Rabb kita? Apakah layak kita untuk ditempatkan di dalam surga serta kemewahan di dalamnya? Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, senantiasa mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat, sehingga kita bisa meninggal dengan husnul khatimah, meninggal dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana untuk kita mempersiapkan diri menghadapi kematian? Yang pertama, mengerjakan amal-amal soleh. Allah memberikan kita dua syarat bagi siapapun yang mengharapkan bertemu dengannya di surga, yaitu beramal soleh dan meninggalkan kesyirikan. Firman-Nya yang berarti kan, barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Tuhan dengan suatu apapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua, menjauhi perbuatan tercela. Sebagaimana mengerjakan amal soleh, yang tidak kalah penting adalah menjauhi perbuatan yang tercela. Yang meliputi keharaman adalah wajib, sedangkan meninggalkan kemakruhan adalah sunnah. Yang ketiga, segeralah bertobat. Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan dan dosa. Kesalahan adalah hal yang wajar bagi manusia. Kematian yang tidak dapat diprediksikan kapan saja itu datang dan dimanapun. Kematian juga bisa menjadi nasihat yang berharga buat kita. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW yang isi nasihatnya tentang kematian adalah seolah-olah memberitahu kita, hai manusia,
Hari ini kau yang bertakziah ke saudaramu, besok, minggu depan, ataupun tahun depan kau yang ditakziah. Hari ini kau yang memandikan saudaramu, hari ini kau yang mengafani saudaramu, hari ini kau yang menyolatkan saudaramu, hari ini kau yang menguburkan saudaramu, besok, pekan depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Nasib kita akan sama seperti saudaramu. Inilah nasihat yang paling berharga bagi kita, supaya kita sadar dan tahu diri bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, yang kekal dan abadi hanyalah di akhirat. Sementara akan melanjutkan perjalanan ke negeri akhirat yang kekal, yang abadi. Disitulah tempat rumah kita yang sebenarnya. Berbuat baiklah, beramallah, karena kita sudah sampai giliran kita akan menghadap Sang Maha Pencipta. Ketika menghadap Pencipta, yang kita bawa adalah amal soleh, amal bakti kita yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Mulk ayat 2, ayat tersebut menjelaskan bahwa kematian adalah sebagai wasilah kita menghadap Sang Maha Pengatur kehidupan dan kematian, supaya kita menjadi hamba yang terbaik karena amal bakti kita kepadanya. Di sini ada sedikit motivasi. Kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini. Bencana terbesar dalam hidup adalah ketika ketakutan kita kepada Allah sudah mati saat kita masih hidup. Manusia memang aneh. Dia berlari ke arah dunia yang tidak dapat dia tangkap dan melarikan diri dari kematian yang takkan pernah bisa dihindari. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menghampirimu, meskipun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat tinggi dan kukuh. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jadikan ini pengingat dan nasihat baik untuk saya maupun teman-teman sekalian. Jika ada salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru. Kita punya sesuatu yang tak ternilai, yaitu sebuah waktu. Kita punya sesuatu yang berharga, yaitu masa depan. Kita punya tempat belajar, yaitu masa lalu.